Halo, Shalom, Jemaat GKI Peterongan. Kita bertemu kembali dalam acara persekutuan doa pagi secara online. Ya, salam sehat. Kita bersyukur kita masih dapat dipertemukan walaupun tidak bertatap muka, tapi melalui acara persekutuan doa pagi online ini kita tetap dapat bersekutu. Karena persekutuan bisa dilakukan dengan model apapun juga, ya. Dan tema kita persekutuan pagi ini yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Emeritus Wibisono, adalah tetap percaya walaupun mukjizat tak selalu hadir. Memang kalau mukjizat itu tidak selalu hadir ya. Mukjizat itu hadirnya ketika kita sudah mengangkat tangan, maka Tuhan itu akan turun tangan, memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, mukjizat yang kita harapkan. Ya. Dan untuk memulai persekutuan pagi ini, mari kita angkat suatu pujian, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Inginkan kita selalu percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanmu hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya.
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami sampai dengan hari ini, kami masih Kau berikan kesempatan untuk menikmati akan dunia yang Kau ciptakan ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap nafas yang masih boleh kami rasakan. Ini semua adalah anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Walaupun keadaan saat ini masih sulit Tuhan, di tengah masa pandemi corona, namun kami adalah anak-anak surgawi. Engkau membuat berbeda Tuhan kami ini dengan orang-orang yang lain yang tidak mengakui Engkau sebagai juru selamatnya. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya akan pemeliharaanmu yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang selalu menepati akan janji-Mu dalam kehidupan kami, bahkan Engkau Allah yang sudah merancangkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang boleh kami nikmati, anugerah berkat yang boleh kami terima. Semuanya baik Tuhan. Bahkan di saat kami mengalami hal yang tidak baik pun, kami tetap mau bersyukur Tuhan. Karena semuanya terjadi atas seizin-Mu, dan pasti Engkau mempunyai maksud yang baik Tuhan. Justru di dalam keadaan yang tidak baik, Engkau mau mempelajari kami Tuhan. Apa sebenarnya yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa yang boleh Kau berikan pada kami, dan juga keselamatan janji kehidupan kekal yang Kau berikan akan kehidupan bagi kami semua. Kami ucap syukur dan terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman, mari kita angkat suatu pujian, mujizat itu nyata. Dia Tuhan yang ajaib dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Atas batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Atas batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bacaan kita pada hari ini 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12 dikatakan demikian. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-poi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tema persekutuan kita hari ini, tetap percaya walau mujizat tak selalu hadir. Kita mencoba merenungkan, membahas akan arti mujizat di dalam kehidupan kita. Ketika kita berharap, ketika kita percaya mujizat itu ada. Mujizat yang bagaimana? Ketika kita memohon kuasa Allah yang tak terbatas, apa yang kelihatannya mustahil bagi kita, kita berharap terjadi dalam hidup kita seperti yang kita pikirkan. Ketika ada teman kita atau anggota keluarga kita atau orang yang dekat dengan kita menghadapi sakit yang cukup serius, dari hari ke hari tidak kunjung ada kemajuan. Kita berharap ada mujizat. Kita juga rindu memberi dukungan anggota keluarganya. Kita mencoba menguatkan mereka, meyakinkan anggota keluarganya bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh beriman, kita percaya dengan segenap hati kita. Apa yang kelihatan mustahil akan menjadi kenyataan. Asal kita percaya, asal kita beriman, pasti Tuhan menyembuhkan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang harus kita renungkan, adakah memang seperti itu? Sesuai dengan apa yang kita percayai, harapan kita tentang mujizat seperti
yang kita mau. Kalau kita jujur dan di dalam realita kehidupan ini, bukankah mujizat itu tidak selalu hadir seperti yang kita pikirkan? Banyak orang berpikir mujizat sebagai bentuk pernyataan kehadiran kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. Mujizat dimengerti sesuatu yang luar biasa. Orang yang sakit, orang yang kita cintai, yang sudah tidak bisa apa-apa, kita tetap berharap dia harus sembuh. Kita percaya mujizat hadir. Mujizat tidak bisa kita pungkiri menyedot banyak perhatian. Pernahkah kita berpikir, andaikan Tuhan Yesus itu di dalam pelayanannya tampil tanpa mujizat, tanpa ada kesembuhan, tanpa ada sesuatu yang luar biasa. Masih adakah orang yang mau mengikuti dan mendengarkannya, berbondong-bondong mencari kemana dia pergi? Masihkah kita beriman ketika badai COVID-19 ini dan badai ekonomi tidak segera berlalu? Masihkah kita beriman? Ketika kita berdoa memohon jawaban Tuhan tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Jawaban Tuhan tidak selalu seperti yang kita harapkan. Kehadiran Tuhan tidak selalu dalam bentuk yang spektakuler. Mari kita memperhatikan bacaan kita. Elia pada waktu itu sedang berada di titik krisis dalam hidupnya. Dia berada dalam ketakutan dan putus asa akibat Ratu Isabel hendak membunuhnya. Ketika Tuhan menyuruh Elia keluar dari gua, ia berharap dapat berjumpa dengan Tuhan, dengan kuasa Tuhan dalam fenomena alam yang luar biasa. Ternyata Tuhan tidak hadir dalam angin yang besar, yang kuat, yang mampu memecah gunung dan bukit. Tuhan juga tidak hadir dalam angin, gempa, dan api. Padahal Tuhan itu biasanya dipahami kalau dia hadir, tentu ada sesuatu yang luar biasa. Kali ini Tuhan hadir justru dalam angin yang sepoi-poi. Kehadiran Tuhan dalam angin sepoi menandakan bahwa ia tidak terikat dalam peristiwa yang luar biasa atau yang seringkali kita maknai sebagai mujizat, sesuatu yang spektakuler. Dia bisa hadir dalam cara yang biasa. Justru dalam keadaan tertekan seperti Elia itu, Elia semakin dekat. Dia semakin mengenal Allah di dalam kehidupannya melalui perjumpaannya dengan Allah yang menyapanya dengan dengan angin yang sepoi-poi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang berat, ketika kita juga merasakan seolah-olah Allah itu tidak mendengar doa-doa kita, Allah itu tidak mencintai kita karena Dia tidak melepaskan kita dari permasalahan.
marilah kita mencoba melihat kehadiran Allah di dalam segala permasalahan hidup kita. Dalam bentuk yang tidak seperti yang kita pikirkan. Sakit sembuh. Kita menghadapi kesulitan lepas. Mungkin Tuhan hadir, menguatkan kita, mendampingi kita, membuat kita tegar dalam situasi hidup yang sulit. Kita mampu berjuang, walaupun dengan kesulitan-kesulitan yang masih ada. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, bagaimana kita dapat meyakinkan bahwa Allah itu turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kebaikan itu bukanlah harus selalu seperti yang kita pikirkan dan kita bayangkan atau kita harapkan. Namun Tuhan turut bekerja dalam permasalahan yang kita hadapi. Meskipun badai COVID-19 belum berlalu, bahkan seolah-olah mungkin tidak akan berlalu, tapi ketika kita mampu tetap eksis dalam menghadapi badai COVID ini, itu mujizat, itu berkat Tuhan. Marilah kita tetap beriman, walau kita tidak mengalami kehadiran Tuhan seperti yang kita pikirkan dan kita bayangkan, tetap percaya kepada Tuhan kita. Dia mendampingi kita, menyertai kita, dan memberikan berkat kepada anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam segala situasi hidup kami, persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai, kami mohon kehadiran-Mu Tuhan, memberikan berkat, walaupun mungkin kehadiran-Mu tidak seperti yang kami bayangkan atau kami harapkan. Mampukan kami tetap percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan berat berkaitan dengan sakit penyakit, mungkin saudaranya, anggota keluarganya. Mari Tuhan Kau lawat mereka. Berikan belas kasihan kepada mereka. Mampukan mereka menjalani kehidupannya. Mampukan anggota keluarga untuk mendampingi, tetap memberikan support untuk orang-orang yang mereka kasih. Tuhan, kami menyadari betul betapa beratnya ketika harapan mereka, kerinduan mereka tidak menjadi kenyataan. Kami hanya mohon Tuhan, biarlah Engkau juga menyapa mereka, seperti Engkau menyapa Elia, melalui angin yang sepoi-poi, agar mereka merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan yang berat karena badai ekonomi, di tengah-tengah pekerjaan dan usaha, betapa sulitnya mereka harus berjuang, mereka harus mencari rezeki. Tuhan, berikan kekuatan, ketegaran, ketabahan. Biarlah mereka terus berjuang dan tetap percaya Tuhan
tidak meninggalkan anak-anaknya. Tuhan, berikanlah berkat. Walaupun mungkin berkat itu tidak seperti yang diharapkan, tetapi untuk hidup, untuk tetap eksis di tengah-tengah segala persoalan dan pergumulannya. Tuhan, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan di dalam menghadapi masa pandemi ini. Kami menyadari betapa beratnya sebagai lembaga gereja-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap gereja yang bergumul di dalam pelayanan mereka, di dalam kehidupan bergereja. Tuhan, tolong, biarlah Engkau juga mendampingi anak-anak-Mu, lembaga-lembaga gereja Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan, terima kasih. Kami ingin menyerahkan kehidupan kami secara pribadi demi pribadi. Biarlah iman percaya kami tidak pudar dan tidak bergantung pada hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa. Tapi ketika dalam hal yang biasa, yang sederhana, kami dimampukan percaya kepadamu, ya Tuhan, dan beriman teguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa-doa yang kami panjatkan, yang kami ucapkan, maupun yang dinaikkan di dalam hati anak-anak-Mu yang mengikuti persekutuan doa ini. Tuhan, berikan berkat. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan sendiri yang hadir mendampingi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima